Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel, teman-teman. Oke, di video kali ini karena belakangan terakhir kita sedang melakukan pembahasan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan program apa saja sih yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai teman-teman punya BPJS Ketenagakerjaan tapi tidak tahu program apa saja yang ada di dalamnya itu. Oke, jadi di video kali ini saya akan share ke teman-teman semua tentang program apa saja yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan. Karena gaji teman-teman atau upah teman-teman itu dipotong loh untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jangan sampai teman-teman tidak mengetahui hal ini. Seperti itu ya. Oke, untuk program pada BPJS Ketenagakerjaan itu ada program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, kemudian jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, dan mulai bulan Februari 2022 itu ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan untuk karyawan yang di PHK. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kemudian berapa sih persentase dari setiap program ini untuk iuran-iuran yang harus dibayarkan, baik itu oleh perusahaan ataupun oleh pekerjanya itu sendiri. Jadi, jangan sampai program yang harusnya dibayarkan oleh perusahaan ternyata dibebankan kepada teman-teman. Jadi, teman-teman juga bisa silahkan di cross-check ya untuk slip gajinya, seperti itu. Oke, yang pertama yaitu yang bersifat bisa dicairkan, yaitu ada dua. Yang pertama, jaminan hari tua. Nah, program jaminan hari tua ini dibebankan kepada dua pihak, yaitu perusahaan dan kepada karyawan. Totalnya yang dibayarkan untuk jaminan hari tua yaitu sebesar 5,7%. 5,7% ini dibagi dua, teman-teman. Perusahaan itu 3,7% dan dibebankan kepada teman-teman ataupun kepada karyawan itu sebesar 2%. Dari mana perhitungannya? Dari upah yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman menemukan perbedaan perhitungan iuran dari jaminan hari tua dengan saldo yang sekarang teman-teman ada di aplikasi JMO, itu sangat diwajarkan. Karena apa? Karena di situ ada pengembangan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ditambahkan kepada saldo JHT teman-teman yang ada di aplikasi JMO. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ada jaminan pensiun. Besaran jaminan pensiun yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dari upah yang dilaporkan. 3% ini dibagi oleh dua pihak, teman-teman. Jadi, untuk perusahaan sebesar 2% dan untuk karyawan itu dibebankan 1% dari upah yang dilaporkan. Seperti itu. Oke, teman-teman, tetapi untuk jaminan pensiun ini ada ketentuan khusus atau ketentuan yang berbeda dari program yang lainnya, yaitu besaran 3% ini tidak bisa diperhitungkan dari upah yang dilaporkan. Kenapa? Kalau upah yang dilaporkan ternyata lebih dari 9.077.654 rupiah, maka itu tidak bisa diperhitungkan dengan gaji yang sebenarnya. Contoh, gajinya 10 juta. Itu besaran untuk jaminan pensiunnya itu tidak bisa dihitung dari 3% dari 10 juta. Tetapi 3% dari jaminan pensiun atau persentase jaminan pensiun setiap tahunnya. Karena setiap tahun itu berbeda. Untuk tahun 2022 yaitu persentasenya di angka 9.077.654 rupiah, sehingga jaminan pensiun ini maksimal 3% dari 9.077.654 rupiah. Oke, lanjut yang ketiga yaitu ada jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan ini persentasinya berbeda-beda, teman-teman. Kenapa berbeda? Karena risiko kecelakaan kerja yang dialami oleh perusahaan itu tentu berbeda.
Besarannya dari mulai 0,24% itu risiko yang paling rendah sampai dengan risiko yang paling tinggi besarannya yaitu sebesar 1,74%. Sehingga untuk jaminan kecelakaan kerja ini itu dibebankan atau dibayarkan hanya oleh perusahaan. Jadi karyawan tidak dibebankan atas iuran jaminan kecelakaan kerja. Dan untuk program ini itu sifatnya seperti asuransi, tidak bisa masuk ke saldo yang bisa dicairkan. Seperti itu. Oke, kemudian yang keempat yaitu ada jaminan kematian. Jaminan kematian ini sendiri besarannya yaitu 0,3% teman-teman. Nah, 0,3% ini tetap perhitungannya adalah dari upah yang dilaporkan. Sehingga untuk jaminan kematian ini sendiri juga dibayarkannya oleh perusahaan. Jadi teman-teman kalau sebagai karyawan itu tidak dibebankan atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oke teman-teman, kemudian program yang terakhir yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan yang telah diwajibkan oleh pemerintah mulai bulan Februari 2022. Kemudian, apakah mempengaruhi persentase iurannya? Nah, untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu sendiri teman-teman disubsidi oleh pemerintah pusat sebesar 0,22%. Karena untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini iurannya sebesar 0,46%, tetapi tidak dibebankan kepada karyawan. 0,46% ini disubsidi oleh pemerintah sebesar 0,22%, kemudian rekompensasi atau rekomposisi dari jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,14%, kemudian rekomposisi dari jaminan kematian sebesar 0,1% atau 0,10%, sehingga hal ini tidak dibebankan kepada karyawan. Tetapi jaminan kehilangan pekerjaan ini teman-teman sangat berguna sekali atau sangat berfungsi sekali. Kenapa? Karena teman-teman ketika di PHK itu dapat mencairkan jaminan kehilangan pekerjaan atau dapat mengklaim kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun di dalamnya ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya ya teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman program-program yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan. Berikut persentase atau iuran-iuran yang dibebankan kepada perusahaan dan kepada karyawan. Jadi teman-teman silahkan cross-check kembali apakah teman-teman mengikuti 5 program jaminan ini atau tidak. Karena hal ini sangat berpengaruh kepada saldo JHT teman-teman, apakah nanti JHT-nya diikut sertakan atau tidak, jaminan pensiunnya diikut sertakan atau tidak. Nah, bagaimana kalau tidak ikut jaminan program pensiun juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan teman-teman di PHK tanpa mengikut sertakan jaminan pensiun, atau teman-teman pensiun tapi tidak diikut sertakan jaminan pensiun, itu akan sangat berpengaruh pada besaran pesangon yang diterima oleh teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi wawasan untuk kita semua. Jangan lupa dukung selalu Riri Channel dengan mengklik tombol subscribe, kemudian like, share ke teman-teman semua, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.